Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Mega Familia Sani dengan NIM 2288201026, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Nurul Huda. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah apresiasi puisi dengan dosen pengampu Ibu Suryani Magister Pendidikan. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai teori pendekatan struktural beserta contohnya. Untuk itu, simak video berikut. Definisi pendekatan struktural. Strukturalisme berasal dari linguistik Ferdinand yang merupakan suatu cara berpikir tentang dunia yang secara khusus memperhatikan persepsi dan deskripsi tentang struktur, mengkaji fenomena mitos, dan ritual untuk melihat tanda. Pendekatan struktural berawal dari pandangan kaum strukturalisme yang menganggap bahwa karya sastra sebagai struktur yang unsurnya terjalin secara erat dan berhubungan antara satu dan lainnya. Karya sastra merupakan sebuah kesatuan yang utuh. Sebagai kesatuan yang utuh, maka karya sastra dapat dipahami maknanya jika dipahami bagian-bagiannya atau unsur-unsur pembentuknya, relasi timbal balik antara bagian dan keseluruhannya. Dalam penulisan puisi menggunakan teori strukturalisme, maka kita harus memperhatikan unsur-unsur puisi, karena kajian teori strukturalisme adalah unsur-unsur pembentuk karya sastra, dan pada kesempatan ini karya sastra yang akan dikaji adalah puisi. Penulisan puisi dengan berlandasan teori strukturalisme berarti dalam penulisan puisi ini memperhatikan unsur-unsur pembentuk puisi, baik unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsik puisi, seperti tema, perasaan, nada, dan suasana, serta amanat. Sedangkan unsur intrinsik puisi yaitu seperti diksi, kata konkret, bahasa figuratif, rima atau ritme, dan tata wajah atau tipografi. Baiklah, di sini saya mengambil contoh analisis dengan pendekatan struktural dalam puisi Sepertiga Malam karya Annisa Fitri yang dianalisis oleh Robert Rizkyono, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhadi Setiabudi Indonesia, yang diterbitkan pada Jurnal Ilmiah Semantika Volume 4 Nomor 2 Februari 2023 halaman 60 sampai dengan 67. Pada artikel ini dijelaskan sedikit mengenai pengertian analisis struktural. Analisis struktural merupakan salah satu kajian sastra yang berfokus menghubungkan unsur-unsur pembangun karya sastra. Kajian ini berkaitan dengan unsur fisik dan batin, serta bertujuan untuk mengetahui unsur fisik dan batin puisi. Latar belakang dari penulisan analisis ini yaitu penulis menganggap bahwa puisi Sepertiga Malam karya Annisa Fitri yang dipublikasikan dalam bentuk antologi puisi berjudul Diksastrasia bersama penyair lainnya dan diterbitkan oleh penerbit Lakisa pada tahun 2021 ini memiliki kekhasan tersendiri. Dikatakan khas karena puisi ini merupakan pengalaman pribadi, karangan khas yang memuat pengalaman seorang penyair. Selain itu, puisi ini bertema religius. Nilai religius dalam puisi ini diharapkan dapat menyadarkan manusia untuk berbuat baik dan bermanfaat untuk orang lain. Selanjutnya, adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan struktur unsur fisik dan batin dalam puisi Sepertiga Malam karya Annisa Fitri. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis dengan pendekatan struktural. Data penelitian ini adalah teks puisi Sepertiga Malam karya Annisa Fitri yang berhubungan dengan struktur fisik dan batin puisi. Teknik pengumpulan data model heuristik adalah pembacaan menurut struktur bahasa. Langkah-langkahnya yaitu data didapatkan setelah proses pembacaan. Selanjutnya, data diklasifikasikan menurut jenis permasalahan, yaitu struktur fisik yang meliputi diksi, imaji atau citraan, bahasa kiasan, sarana retorika, rima dan irama, serta tipografi. Selain itu, adapun struktur batin puisinya yang meliputi tema, rasa, nada, dan amanat. Selanjutnya, hasil analisis struktur fisik dan batin puisi Sepertiga Malam karya Annisa Fitri.
Berikut struktur fisik puisi Sepertiga Malam karya Annisa Fitri. Yang pertama ada diksi atau pilihan kata. Penulis mengungkapkan bahwa Anis memilih diksi sofistik seperti pada kutipan berikut. Robku, Robku, damaikan aku dalam rasa syukurmu. Penuhi hatiku dengan rasa iman atasmu. Kutipan tersebut disebut sebagai diksi sofistik karena penyair berdoa kepada Tuhannya. Ia meminta agar senantiasa bersyukur dan beriman. Doa tersebut dilakukan setelah sholat tahajud. Hal ini sesuai dengan judul puisi tersebut, yaitu Sepertiga Malam yang bermakna waktu sholat tahajud. Selain itu, judul pada puisi karya Annisa Fitri ini bermakna konotatif. Sepertiga malam. Penggunaan kata sepertiga dan malam berarti waktu sesudah tengah malam. Kedua kata tersebut bermakna sholat tahajud, karena sholat tahajud dilakukan di waktu sepertiga malam. Sebagaimana yang dikatakan bahwa sepertiga malam adalah waktu terbaik untuk sholat. Yang kedua ada citraan atau pengimajinasian. Penulis mengatakan bahwa puisi ini menggunakan citraan penglihatan, pendengaran, dan citraan organik. Citraan penglihatan adalah citraan yang ditimbulkan oleh alat penglihatan, seperti terdapat pada kutipan berikut. Di ujung malam di bawah pelita, tertunduk aku dalam duka. Kutipan di atas merupakan baris ketiga dan keempat bagian dari bait kedua. Data tersebut tergolong citraan penglihatan, karena menggambarkan suasana di akhir waktu malam yang masih dalam keadaan gelap. Aku tertunduk dalam keadaan bersedih. Melalui gambaran tersebut, penyair mengajak pembaca seolah-olah melihat keadaan aku. Aku di sini adalah penyair. Adapun kutipan citraan pendengaran pada puisi ini yaitu terseduh-seduh, Isak tertahan malu. Kutipan tersebut merupakan baris pertama bagian dari bait ketiga. Data tersebut tergolong citraan pendengaran, karena penyair mengajak dan membuat pembaca mempunyai gambaran seolah-olah mendengarkan suara yang terputus-putus karena ditahan rasa malu. Selanjutnya, citraan organik terdapat pada kutipan berikut. Bak perahu tanpa nahkoda, itulah manusia tanpa asa. Kutipan di atas merupakan baris pertama dan kedua bagian bait pertama. Data tersebut tergolong citraan organik, karena penyair mengajak dan membuat pembaca mempunyai gambaran, seolah-olah merasakan perasaan tidak punya harapan atau berputus asa. Selanjutnya yang ketiga ada bahasa kiasan. Bahasa kiasan adalah bahasa yang mengiaskan suatu hal dengan hal lain. Bahasa kiasan dalam puisi ini yaitu simile. Terdapat pada kutipan berikut. Bak perahu tanpa nahkoda, itulah manusia tanpa asa. Nah, pada kutipan tersebut, penyair membandingkan orang yang tidak punya harapan dengan sebuah perahu yang tidak ada nahkodanya, dengan menggunakan kata pembanding bak. Simile. Di sini simile adalah jenis bahasa perbandingan yang membandingkan secara langsung dengan menggunakan kata-kata pembanding. Oke, selanjutnya yang keempat adalah rima. Rima adalah pengulangan bunyi dalam puisi. Di sini, penyair dalam puisinya menggunakan rima yang berpola sajak terus dari bait pertama hingga keempat. Pada bait pertama hingga bait keempat menggunakan pola sajak terus A, 4 kali. Bait pertama pada baris pertama hingga keempat menggunakan bunyi vokal A. Bait kedua pada baris pertama hingga keempat menggunakan bunyi vokal A. Bait ketiga pada baris-baris pertama hingga keempat menggunakan bunyi vokal U. Bait keempat pada baris pertama hingga keempat menggunakan bunyi vokal U. Selanjutnya yang kelima adalah ritma. Ritma adalah irama dalam puisi. Penulis mengungkapkan bahwa penyair sengaja menciptakan bunyi yang berulang agar menghasilkan keindahan. Pada bait pertama, pengulangan vokal A terdapat pada kata tanpa, nahkoda,
manusia, asa, segala, apa, pinta, dan paksa. Lanjut, bunyi vokal A juga terdapat pengulangan bunyi vokal U. Terdapat pada kata perahu dan kau. Selain terdapat pengulangan bunyi vokal, juga terdapat pengulangan bunyi konsonan, yaitu pada kata itulah dan tadahkanlah. Selain itu, pada bait kedua terdapat pengulangan bunyi vokal A pada kata ada, maha, bijaksana, kira, bagaimana, jadinya, pelita, dan duka. Lanjut, pengulangan bunyi vokal I pada kata andai dan kata depan di. Lebih lanjut, pengulangan bunyi vokal U pada kata aku di baris kedua dan baris keempat. Sedangkan pengulangan bunyi konsonan K terdapat pada kata tak di baris pertama serta kedua yang tertunduk. Lanjut, pengulangan bunyi konsonan NG, eng, pada kata yang dan ujung. Bait ketiga, terdapat pengulangan bunyi vokal U pada kata terseduh-seduh, malu, mampu, ku, kalbu, ragu, dan kutunggu. Lanjut, pengulangan bunyi konsonan K pada kata isa, tak, dan gejolak. Selanjutnya, bait keempat terdapat pengulangan bunyi vokal U pada kata robku, aku, syukurmu, hatiku, dan atasmu. Selain itu, terdapat pengulangan konsonan N pada kata damaikan, dengan, iman. Banyak terjadi pengulangan bunyi vokal dan konsonan dalam puisi Sepertiga Malam karya Annisa Fitri. Selanjutnya, yang terakhir ada tipografi. Tipografi menurut Martono adalah penyusunan baris dan bait puisi. Dengan kata lain, disebut bentuk puisi atau cara seorang penyair menyusun kata dalam baris-baris puisi dan bait-bait dalam puisi. Nah, tipografi puisi Sepertiga Malam karya Annisa Fitri ini bentuk baitnya disusun secara lurus dan rapi, namun tergolong konvensional. Selain itu, awal baris dalam bait-baitnya menggunakan huruf kapital serta tanpa tanda baca titik dan koma. Baiklah, selanjutnya analisis struktur batin puisi. Yang pertama ada tema. Tema adalah gagasan utama seorang penyair yang terdapat di dalam karyanya. Di sini, Annisa Fitri dalam puisinya yang berjudul Sepertiga Malam bertema tentang religius. Hal ini selaras dengan judul pada puisinya, yaitu Sepertiga Malam, yang berarti waktu sholat tahajud. Selain itu, diperkuat dengan kutipan pada bait keempat, yang berbunyi, Robku, Robku, damaikan aku dalam rasa syukurmu, penuhi hatiku dengan rasa iman atasmu. Kutipan tersebut bertema tentang religius. Isi dalam puisi ini menggambarkan kegiatan di waktu sepertiga malam setelah sholat tahajud. Dilanjutkan dengan berdoa atau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada rasa. Rasa adalah sikap penyair terhadap permasalahan dalam puisi. Nah, di sini sikap Annisa Fitri dalam puisinya berjudul Sepertiga Malam adalah renungan terhadap Tuhan atas sikapnya yang penuh dengan keprihatinan terhadap dirinya sendiri. Sehingga ia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa menjadi hamba yang bersyukur dan beriman. Selanjutnya yang ketiga ada nada dan suasana. Nada adalah gaya seorang penyair dalam menulis dan membacakan puisinya. Nah, nada penyair pada puisi Sepertiga Malam ini dapat kita ketahui adanya nada menasihati dan memelas yang menghasilkan nada dan suasananya datar atau tenang. Nada menasihati terdapat pada bait berikut. Bak perahu tanpa nahkoda, itulah manusia tanpa asa. Segala apa yang kau pinta, tadahkanlah tanpa paksa. Selanjutnya, nada memelas terdapat pada bait keempat berikut, yang berbunyi, Robku, Robku, damaikan aku dalam rasa syukurmu, penuhi hatiku dengan rasa iman atasmu. Nah, kedua kutipan puisi tersebut dalam pembacaannya dapat membuat suasana hati tenang dan mengenai perasaan pembaca atau pendengar puisi karya Anis tersebut. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat, ada amanat.
Amanat adalah suatu ajaran moral atau pesan yang mendidik yang hendak disampaikan penyair kepada pembaca karyanya. Amanat yang ingin disampaikan oleh Annisa Fitri dalam puisi Sepertiga Malam yaitu mengajak pembaca agar mempunyai tujuan dalam hidup, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun dalam keadaan berduka, serta melaksanakan sholat tahajud dan berdoa agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data, simpulan penelitian struktur unsur fisik dan batin dalam puisi Sepertiga Malam karya Annisa Fitri yaitu sebagai berikut. Struktur unsur fisik puisi Sepertiga Malam, yang pertama yaitu ada diksi. Ada dua jenis diksi yang digunakan, yaitu diksi sufistik dan diksi konotasi. Yang kedua adalah citraan. Terdapat tiga jenis citraan, yaitu ada citraan penglihatan, citraan pendengaran, dan citraan organik. Selanjutnya yang ketiga, hanya terdapat satu jenis bahasa kiasan, yaitu simile. Kemudian yang keempat adalah rima. Dalam puisi ini berpola A, 4 kali. Kelima, ritma atau irama dalam puisi Sepertiga Malam yaitu banyak ditemukan pengulangan bunyi vokal A dan U yang disebut sebagai asonansi. Yang terakhir adalah tipografi dalam puisi ini yaitu berjenis konvensional. Adapun struktur unsur batin puisi Sepertiga Malam, yang pertama adalah tema. Nah, dalam puisi Sepertiga Malam ini bertemakan religius. Yang kedua adalah rasa. Rasa dalam puisi ini yaitu berkaitan dengan sikap pengarang atau penyair bersikap penuh dengan keprihatinan terhadap dirinya sendiri, sehingga ia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa menjadi hamba yang bersyukur dan beriman. Yang ketiga ada nada. Nada penyair dalam puisi Sepertiga Malam yaitu ada nada menasihati dan memelas, sehingga menghasilkan nada dan suasananya datar atau tenang. Terakhir amanat. Amanat dalam puisi ini yaitu mengajak pembaca agar mempunyai tujuan dalam hidup, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun dalam keadaan berduka, dan melaksanakan sholat tahajud dan berdoa agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan tadi mudah dipahami oleh teman-teman semua. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.